kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bersyukur dan menyembah dengan tangan yang terbuka, memanggil namamu Bapa. Hati ini selalu rindu untuk nikmati tulusnya cintamu dalam kekal hidupku dan pergumulan hidupku. Ku panggil dan ku panggil namamu, sebab Engkau Bapa yang tahu apa yang ada di hatiku. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidupku ini izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu dalam kedalam hidupku dan pergumulan hidupku. Ku panggil dan ku panggil namamu, sebab Engkau Bapa yang tahu apa yang ada di hatiku. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidupku ini izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Kitab Yunus pasal 1. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kitab Yunus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Kitab Yunus pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita mendengarkan bagian ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal kudus, Allah dalam nama Yesus firman yang hidup dan Roh Kudus yang menuntun dan menguatkan kami ketika kami melangkah di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, ketika kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Mampukan kami supaya kami akan memahaminya dan melaksanakan kehendak firman ini di tengah-tengah hidup kami. Ajar kami supaya kami punya kerinduan yang besar untuk menjadi orang-orang yang mampu menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Wajarlah kami supaya firman ini tidak terbuang begitu saja, tapi benar-benar tertanam di hati kami, supaya kami bisa ada dalam pembaharuan hidup dan kami akan mengenal tindakan dan perbuatan kami yang harus kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Usir segala kuasa yang mengganggu kami Tuhan. Roh Kudus-Mu selalu ada bagi kami. Mampukan kami semua karena kami siap untuk mendengarkan sabda. Amin. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dengan demikian bunyinya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah,
Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan minyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allah. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang jauh. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita akan memahami bagian firman ini dengan tema kepedulian Tuhan dan ketidakpatuhan Yunus. Kepedulian Tuhan dan ketidakpatuhan Yunus. Kita sudah ada di anak tangga pertama di bulan Februari. Tuhan telah menunjukkan kepeduliannya, menjaga, menolong, merawat, dan menuntun kita sampai akhir bulan Januari. Hari ini kita sudah Februari. Majelis bilang, wah, tutup mata, buka mata lagi terus di Natal. Berarti siap-siap merayakan Natal lagi. Bulan Februari identik dengan bulan kasih sayang, karena katanya tanggal 14 Februari itu bulan kasih sayang. Tapi kenyataannya tidak semua orang menikmati dan merasakan kasih sayang itu. Ada orang yang merasakan bahwa kasih sayang itu hanyalah sebuah ungkapan saja, tapi kenyataannya tidak. Tetapi sesungguhnya Tuhan menghendaki supaya kita ada dan hidup saling mengasihi. Ia mengajarkan kepada kita peduli dan tetap memberi perhatian kepada sesama manusia setiap hari, setiap saat di mana kita ada dan kita hidup. Sebuah pertanyaan, pernahkah saudara-saudara memikirkan tentang hidup dan perjalanan masing-masing? Tentu kita semua memikirkan perjalanan kita. Kadang-kadang kita merasa bahagia dan sukacita. Kadang-kadang kita merasa begitu pahitnya perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan dan jauh daripada kita, karena Tuhan tidak pernah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Lalu kita biasa menyanyi lagu, perjalanan ini terasa sangat menyakitkan karena hidup itu semakin berat. Apakah saudara-saudara juga menyadari bahwa semua orang yang sejak lahirnya ada dan hidup dalam satu kehidupannya dijalaninya dengan rasa syukur karena kita ada dalam sebuah hidup yang dinikmati karena anugerah Tuhan? Ataukah di tengah-tengah hidup ini kita memikirkan bahwa kasih sayang Tuhan itu selalu menjauh dari kita? Bapak Ibu, secara umum kitab Yunus mengisahkan tentang suatu panggilan yang diberikan Allah kepada Yunus, tapi Yunus mengingkari panggilan itu. Ia harus melaksanakan misi khusus dari Allah kepada orang-orang Niniwe yang dalam Alkitab dikatakan mereka punya kejahatan sudah sampai kepada Tuhan. Sehingga Tuhan meminta dan mengutus Yunus untuk pergi dan menyampaikan kepada mereka suatu berita yang harus mereka dengar, di mana Allah menawarkan pertobatan bagi mereka supaya mereka diberkati dan mendapatkan keselamatan daripada Allah. Tapi ternyata Yunus sendiri mengingkari panggilan itu. Dalam catatan ini dikatakan dia pergi ke Yafo mendapatkan sebuah kapal dan dia meninggalkan tempat itu. Bapak Ibu, dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8 merupakan sebuah pengantar situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah sebuah tanggung jawab yang ditinggalkan oleh Yunus, di mana dalam bagian dijelaskan bahwa ketika Yunus pergi ke Yafo dan mendapatkan sebuah kapal, dia melarikan diri dan ingin menjauh daripada Tuhan supaya dia tidak melaksanakan tanggung jawab, karena secara kemanusiaan dia takut kepada orang-orang Niniwe. Jangan sampai dia berteriak atau berbicara tentang mensembuhkan, dia yang jadi korban dari segala tanggung jawab itu. Itulah sebabnya dia berusaha menjauh daripada Tuhan. Dikatakan bahwa ketika dia ada pada kapal itu, terjadi badai yang luar biasa. Menyadari semua itu, dia cari titik aman, pergi ke bagian yang paling bawah, tidur, nyenyak dan tidak tahu apa yang terjadi.
dan nakoda kapal itu mendapatinya dan berharap dia harus menyerukan kepada Tuhan tentang situasi. Karena dalam Alkitab mencatat semua orang diminta untuk berseru kepada Allah mereka. Mungkin ada belas kasihan sehingga mereka tidak bisa menghalangi situasi. Yunus malah tidur dan tidak mau tahu tentang segala situasi yang ada. Itulah sebabnya sampai dalam bagian dikatakan mereka berkata kepada nakoda berkata kepada Yunus, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Dalam situasi itu kita bisa melihat ada sesuatu hal yang membuat orang tidak pernah berpikir yang baik. Yang ada pada mereka harus cari sosok yang kira-kira menjadi tumbal dari sebuah badai ini. Siapa yang punya gara-gara sampai semua ini terjadi. Dan itulah sebabnya dikatakan pembuangan bumi dan Yunus menjadi sosok yang tertuju. Ia ada dan ia harus menerima situasi. Oleh sebab itu dalam ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17 Yunus memberi tanggapan, memberi sebuah catatan pengakuan tentang apa yang terjadi. Sehingga di bagian dikatakan, kalau dalam ayat 8 dikatakan, beritahukanlah kepada kami kepada siapa kita ditimpa. Malah petaka ini, apa pekerjaanmu, dari manakah engkau datang, dan dari mana atau dari bangsa mana engkau ada. Sehingga ayat 9 dia memberi sebuah tanggapan, aku seorang Ibrani, aku takut Tuhan Allah yang punya langit dan bumi, yang menjadikan lautan dan daratan. Yunus dengan jujur menceritakan pelariannya kepada Allah karena ia tidak mau melaksanakan perintah Allah itu. Itulah sebabnya solusi yang diberikan. Yunus sendiri pun memberi solusi. Angkat aku, buang ke dalam laut supaya kamu aman. Dan ternyata orang-orang itu juga merasakan sesuatu hal yang tidak baik. Masa angkat lalu buang. Tapi dalam situasi itu akhirnya mereka berkata, janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tuangkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Sebuah pengakuan orang-orang itu karena ada kepedulian kemanusiaan yang juga menjadi bagian dari titik yang ada dalam pikiran mereka. Namun pada akhirnya Yunus pun harus dibuang, tapi ada sebuah pengakuan. Kadang-kadang kalau kau terus suka itu babat saja, mati juga lebih baik. Tapi yang ini lain. Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena tindakan dan perbuatan yang kami lakukan kepada Yunus. Dan pada akhirnya ombak berhenti, mereka aman. Yang jelas kita tak tahu kehidupan Yunus selanjutnya, matikah tidaknya. Tapi itu bagian dari sebuah hal yang telah mereka lakukan. Tuhan punya maksud lain, Tuhan punya tindakan yang lain, Tuhan punya kepedulian yang lain. Dalam tema kita, Tuhan peduli dalam ketidakpatuhan Yunus. Yunus dia melari sampai di mana, tapi Tuhan kejar sampai dapat. Malah petaka tidak menjadi bagian hidupnya, tetapi pada akhirnya dia diselamatkan oleh Tuhan. 3 hari 3 malam tinggal di dalam perut ikan yang besar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesungguhnya kita harus pahami bahwa kasih Allah besar dari kejahatan dan tindakan yang dilakukan oleh penduduk Nil. Allah lebih mengasihi mereka. Allah tidak mau mereka binasa. Walaupun mereka tidak perlu percaya kepada Kristus, kepada Allah, tapi Allah percaya dan Allah tahu bahwa Ia yang menjadikan mereka. Itulah kasih Allah yang besar
yang Dia tunjukkan bagi bangsa Niniwe. Kasih Allah juga lebih besar dari ketakutan Yunus atas penduduk Niniwe. Dia takut, dia tidak mau pergi, tapi kasih Allah itu menunjukkan kepada dia bahwa Allah ada menyertai dan menuntun dia. Kasih Allah juga lebih besar bagi semua orang yang belum mengenal Allah di kapal itu. Kita bisa melihat, don't pernah kenal Allah, tapi pada akhirnya dia bilang, Tuhan, jangan kita binasakan atas segala orang yang tidak berdosa kau kami ketahui. Tapi itulah kasih Allah yang besar. Ia menunjukkan kepada semua orang yang ada di atas kapal itu bahwa kasihnya besar. Kita juga harus tahu bahwa kasih Allah lebih besar dengan mengaruniakan ikan besar supaya bisa memelihara dan memberi keselamatan kepada Yunus. Kalau Allah tidak punya kasih, dia bilang Yunus mati sudah lebih baik. Tapi kasih Allah yang besar, dia bilang ikan besar, tempo, jangan sampai dia minum air lalu tenggelam terus berhanyut. Harus selamatkan dia. Kasih Allah juga sangat besar untuk tetap memelihara dan menyelamatkan kita sepanjang masa. Dan kemarin kita tutup kunci bulan, saya bilang begitu. Mazmur 9 dia bilang, Daud hanya bersyukur karena kasih Allah itu menuntun dan menjaganya sampai seluruh perjalanan dan kehidupan yang dijalani. Kasih Allah lebih besar bagi kita. Dia menjaga dan menolong kita. Kalau kita tanya-tanya bulan Januari siapa yang hidup baik sekali dengan Tuhan, pasti kita semua bilang berada. Pendeta yang bicara ini juga berada. Kadang-kadang dia punya hati sakit juga ada. Dia punya cemburu untuk orang juga ada. Dia punya mati-mati sumpah-sumpah juga ada. Kita semua layak di hadapan Tuhan. Tapi kasih Allah yang lebih besar, dia menuntun dan menjaga kita hari ini. Untuk sudah ada di bulan Februari. Oleh sebab itu dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal penting yang menjadi pesan untuk kita semua ketika kita melangkah di bulan Februari. Yang pertama Bapak Ibu, Yunus adalah sosok dan orang yang begitu penting bagi Allah. Ia memanggil dia untuk melaksanakan satu misi yang luar biasa tentang kepedulian Allah terhadap semua orang. Namun dalam bagian ini, Yusuf dalam tanggung jawab itu, dia harus pergi dan lari daripada Allah. Dia berusaha untuk tidak pernah dan tidak mau melaksanakan tanggung jawab itu. Namun Allah tetap menunjukkan kepeduliannya. Allah terus mengejar Yunus dan mendapatkannya. Itulah sebuah tindakan kepedulian Allah yang besar bagi Yunus. Bahwa Yunus tetap dipilih oleh Allah sebab ia harus melaksanakan misi kepedulian yang luar biasa dari Allah bagi bangsa Niniwe. Allah mau supaya Yunus buka hati dan buka matanya bahwa bukan dirinya sendiri yang adalah milik Allah yang harus menjadi perhatian Allah, tetapi Allah mau, dia tahu dan dia yakini bahwa orang lain di sekitarnya juga adalah pilihan Allah dan bagian dari orang-orang yang harus mendapatkan kasih karunia Allah. Itulah sebabnya pesan yang harus menjadi bagian hidup kita, bahwa kita ada dan kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup dan ada orang lain di sekitar kita. Kita harus ada dan saling peduli terhadap semua yang menjadi bagian hidup kita. Karena sebagai manusia sosial, kita harus berkomunikasi dan berhubungan dengan siapa saja dalam kehidupan sosial. Jangan kita hidup untuk diri kita sendiri. Dalam lagu nyanyian Rohani 14 ayat 3 kan dibilang, buka hati, buka mata bagi kesukaanmu. Berarti kita diminta untuk membuka hati, buka mata, buka apa yang menjadi bagian hidup kita, untuk melihat bahwa ada orang-orang di sekitar kita. Kita ada dan kita dipanggil oleh Allah. Mau lari sampai di mana, Tuhan pasti kejar kita, karena Dia peduli.
Kalau Tuhan sudah kejar kita, berarti Dia sudah pakai kita, berarti bahaya. Kita ada dalam kehidupan dan tanggung jawab. Siapa suruh kita mau mengikuti Yesus? Maka Allah meminta kita untuk melakukan tanggung jawab yang besar di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Yunus mau lari, dia dengan cara apa saja, tapi Tuhan tahu dan Tuhan mengejar. Manusia boleh memikir-mikir jalannya, Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Itulah sebabnya saya bilang, mau lari sampai di mana, Tuhan pasti kejar. Maju salah, mundur salah, tidur salah, bangun salah, tetap Tuhan kejar. Dan ketika Tuhan tangkap kita, Dia punya kepedulian yang besar. Kadang-kadang kan kita lari dari tanggung jawab, bukan tanggung jawab pelayanan saja, tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan yang kita jalani. Ada banyak jabatan-jabatan pada kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Membayangkan kalau kita lari dari tanggung jawab itu, apakah itu akan menjadi sesuatu hal yang baik? Mungkin di tengah-tengah kita ada menjadi seorang pejabat pemerintahan. Kalau kita lari dari tanggung jawab itu, apakah pelayanan terhadap orang lain bisa dilaksanakan? Contoh beda arah saja. Kalau lari dari tanggung jawab itu urus segala sesuatu supaya terima gaji pas-pas tepat waktu, maka tanggung jawab itu akan berjalan baik. Tapi kalau lari dari kenyataan itu, pasti satu kantor itu akan mati sampai mungkin pukul sampai berayat juga. Kalau Tuhan tidak mengasihi Yunus, mungkin Tuhan pukul kasih hancur. Justru Tuhan mengasihi dan peduli terhadap Yunus. Dia memberi kesempatan untuk harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab. Oleh sebabnya, kita melari tapi Tuhan tetap ada. Mari kita tetap dekat dengan Tuhan untuk melakukan segala hal yang menjadi tanggung jawab. GKI di Tanah Papua terus menggaungkan tahun 2026 sebagai tahun kepedulian. Peduli berarti peduli yang dimaksud bukan saja peduli terhadap pelayanan, bukan saja peduli terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, tapi juga peduli terhadap semua orang. Mungkin kita akan menghadapi banyak risiko, tantangan dalam kepedulian yang harus kita jalani. Kita juga peduli terhadap banyak hal. Bapak Wakil pernah bilang, kita harus peduli dengan banyak hal. Baca Alkitab itu penting. Jangan pemalas baca Alkitab, tapi bicara Alkitab banyak-banyak. Jadi kemarin dalam pertemuan Badan Pekerja Klasik dan lain dikatakan, tahun ini kita peduli baca Alkitab, salah satu contoh. Maka kita harus bikin gerakan baca Alkitab. Tidak perlu baca seperti kita baca maraton di gereja, semua orang tahu. Tapi mari kita bikin kelompok. Misalnya majelis jemaat bikin kelompok 20 orang untuk baca Alkitab. Bikin grup ya. Saya pendeta misalnya, teman-teman saya sudah baca Kejadian pasal 1 sampai pasal 5. Karena waktu baca Alkitab nanti jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Mungkin teman-teman saya baru baca pasal 1 sampai 2. Nanti saya makan, saya dapat rapat, saya balik baru pasal 3 sampai 4. Nanti malam saya tidur baru pasal 5, baru saya berdua tutup. Supaya waktu lapor di grup, mungkin 1 tahun betul bisa baca Alkitab sampai selesai. Di sini ada yang setelah baca Alkitab dari Kejadian 1 sampai Wahyu terakhir. Berada tuh. Nah, coba mari kita belajar. Hari ini juga saya pendeta ini juga saya ingin belajar untuk baca sampai selesai. Jangan mengapa terus tafsir bagian-bagian tertentu saya tidak pernah baca sampai. Oleh sebabnya tanggal 5 Februari kita akan menggaungkan tentang baca Alkitab, peduli baca Alkitab, serta ada 1000 berapa pasal, ada 32 sekian ayat. Kita akan baca semua yang ada pada tahun ini. Bukan saja peduli baca Alkitab saja, peduli tentang pelayanan kita juga penting. Peduli tentang memberi persembahan juga penting.
peduli tentang mengasihi sesama juga penting, peduli tentang kunjungan kasih juga penting, semua hal itu penting. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita dapat bantuan dari Sekda Provinsi Papua Barat Daya. Dan Bapak Ibu majelis, untuk tahun ini saya minta kamu nikmati bantuan ini, karena kamu buat supaya kamu kerja untuk kasih bantuan kepada warga jemaat. Dan dalam telur, kamu pulang makan telur supaya kamu buat bisa kerja tahun 2026 warga jemaat. Itu bagian dari rasa kepedulian kita. Bukan kita peduli jemaat, tapi kita lupa diri sampai terpeduli diri kita sendiri. Jadi jangan jemaat kurang hati karena hari ini majelis jemaat berlapa, tapi besok-besok nanti kamu bagian. Pelayanan justru menjadi hal yang penting. Kenapa saya bilang jangan, kita harus peduli memberi persembahan. Persembahan itu juga akan menjadi bagian dari pelayanan kita untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Kita semua punya panggilan, dan panggilan itu menjadi hal yang mendasar. Jangan kita lari dari panggilan. Ada lagi bilang, jangan bersandiwara kepada manusia. Jangan boleh bersandiwara kepada manusia, tapi jangan bersandiwara kepada Tuhan, karena Tuhan tahu segala-galanya. Kita punya panggilan pelayanan telah ditentukan oleh Tuhan. Ada majelis jemaat, ada badan pelayanan musuh, ada warga jemaat. Bukan berarti warga jemaat aman-aman saja, tenang-tenang, diam-diam saja. Kita semua punya panggilan utama yang Tuhan kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebab kasih itu tidak berbuat dosa. Itu panggilan pelayanan kita. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, berdasarkan panggilan-panggilan kita dengan jujur kita melaksanakan apa yang bisa kita lakukan. Tuhan tidak pernah bilang dia tahu daya itu besar supaya orang puji-puji dia, atau Bapak Lewol bikin sesuatu hal yang luar biasa supaya orang bilang memang Bapak Lewol andalan sekali. Tuhan bilang buatlah sesuatu yang kecil-kecil saja, maka pada akhirnya Tuhan kasih yang besar-besar untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu, menjalani segala hal yang ada di tengah-tengah hidup ini. Yunus pura-pura tidur supaya tidak mau tahu tentang segala hal. Panggilan dan tanggung jawab kita akan banyak di tengah-tengah hidup. Di tengah-tengah pelayanan kita dalam jemaat secara khusus dan dunia ini secara umum. Jangan kita tidur dan jangan hidup untuk diri kita sendiri. Badai besar dalam dunia ini terjadi. Bapak Wakil, kita rapat di wilayah 3 Bapak Wakil dan Pak Pendeta dan semua kita harus berdoa untuk tanah Papua, karena kita semua tinggal di sini. Kalau terlalu berdoa untuk tanah Papua baru kacau, tentu malah di tengah, tentu harus tenang. Itu juga sebuah kepedulian. Oleh sebab itu jangan pikir segala hal yang menjadi bagian dari diri kita sendiri, tapi pikir bahwa kita juga ada dan orang lain juga ada. Paulus dia bilang, marilah kita saling mendoakan supaya kita semua dikuatkan oleh Allah. Kalau pendeta telah pernah doa jemaat, atau jemaat doa pendeta baru pendeta telah pernah doa, sio kasihan. Jadi jemaat kamu jadi apa itu? Pasti Tuhan bilang, jemaat berdoa kau baru kau telah pernah berdoa dan harap juga Tuhan melihat. Karena jemaat selalu dekat dengan Tuhan dan Tuhan dia jemaat saja pendeta jangan. Tapi Paulus bilang mari kita saling mendoakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu tahu bahwa hidup ini tidak sulit, tidak gampang. Hidup itu sulit. Mari kita ringankan kesulitan-kesulitan itu dengan saling peduli satu dengan yang lain. Saling peduli satu dengan yang lain dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Karena kepedulian kita itu akan menjadi nyata ketika Tuhan memandang dan melihat kita. Yesus pernah berkata kepada banyak orang termasuk murid-muridnya, aku berkata kepadamu, kamu akan memiliki kerajaan surga ketika kamu melayani orang yang paling hina ini. Berarti orang
semua mau berkah, ketong semua mau surga, ketong semua tidak mau neraka. Tapi ketong semua punya tindakan juga menuju ke neraka. Oleh sebab itu mari kita berubah cara mindset kita, cara bermain kita dalam seluruh hidup yang kita jalani. Melakukan apa yang baik di mata Tuhan supaya surga tetap menjadi milik kita. Saya baca satu buku, dia bilang begini, ini di gereja. Jadi pendeta mendatang pimpin sembahyang, ada warga jemaat punya mobil kah, motor semua penuh dan ada tempat parkir. Lalu majelis jemaat bilang, ini, oh ini pelanggaran. Dan tulis satu kertas, dilarang parkir di sini. Ini tempat parkir pendeta. Minggu depan datang begini, tidak ada orang di gereja, karena semua orang pergi gereja tempat lain bahwa lu tidak bisa parkir kendaraan. Padahal tujuannya kan tempat yang kecil, tapi kalau mungkin ada yang besar, lebih pergi tempat lain karena itu. Kadang-kadang salah kaprah seperti itu. Kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memberi hal yang luar biasa dalam hidup yang kita jalani, memainkan peran kita dalam kepedulian yang luar biasa. Tuhan tetap peduli untuk kita. Kita taat, tapi nanti Dia kejar untuk menjadikan kita taat. 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau setelah bisa lagi, pasti Dia akan segera berdoa. Sebab Yesus bilang untuk para muridnya, aku mengutus kamu 70 murid. Pergi dan mendapatkan, jika mereka dapat menerima kamu, berdoalah dengan mereka. Tapi kalau mereka tidak menerima kamu, biarkan saja. Berarti itu hati-hati. Tuhan terus masih mengejar kita. Kalau Tuhan sudah kejar kita untuk memberi kita aman, ketun sulit semua, mati semua. Ketun kelakuan terlaku, ketun kejahatan yang terlaku, ketun yang punya tindakan itu membuat Tuhan benci, tapi Dia masih kejar kita pegang. Dia pasti tahan kita. Dia masih mengasihi kita. Dia masih peduli kita. Sebelum semuanya terlambat, mari kita menghadirkan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu itu belum pulang baru cerita. Kami jalan dari sana pulang ibadah PB, ada satu aja dengan Tuhan. Sebentar ini ketua semua telah tidur kapal, karena ada orang yang pulang tahun, ada pesta, ada rasa-rasa. Ternyata betul juga yang Bapak Korong mungkin bisa tidur sampai pagi, karena itu pagi kompresi. Tapi itulah sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa orang lain senang tapi kita menderita. Mari kita bikin semua itu menjadi senang. Yang orang lain senang bahwa itu yang menderita. Tapi semua senang, semua menderita, semua senang. Tetap Tuhan akan hidup semua. Tuhan memberkati kita, firman ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Kita terus peduli dan melakukan apa yang luar biasa. Tuhan pasti saya berdoa. Amin.
Ya.